kita akan belajar pengurutan atau sorting untuk teknik select and sort. Select and sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array atau himpunan, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat yang semestinya. Nah, algoritma ini dapat kita gunakan untuk mengurutkan data dari besar ke kecil ya, atau ascending. Bisa juga untuk mengurutkan data dari kecil ke besar atau descending. Nah, simulasinya seperti apa? Simulasinya itu seperti ini. Nah, jadi kita ada data, misalkan kita ada data 6 angka, yaitu 514, 637. Nah, kemudian kita buat daerah atau array atau himpunan yang sudah urut dan yang belum urut. Nah, ini ke 6 angka ini 514637 kita anggap sebagai data belum urut, dan yang sudah urut yang di sebelah kiri yang putih yang belum punya anggota. Langkah pertama adalah, nah 5 ini kita turunkan dulu ya, kita turunkan. Kemudian 5 ini kita bandingkan ke 5 data yang lainnya. Apakah 5 ini sudah angka yang paling kecil atau angka yang masih belum paling kecil. Nah, jadi kita geser dulu ya ke kanan. Kita bandingkan dengan angka 1, ya tentu saja angka 5 tidak lebih kecil daripada 1. Yang lebih kecil adalah angka 1, sehingga angka 1 lebih kecil, atau angka 1 bisa kita katakan menang, sehingga yang di kotak bawah ini kita ganti dengan angka 1. Kemudian angka 1 kita geser lagi, kita bandingkan dengan angka 4. Nah, di sini angka 1 lebih kecil, kemudian kita geser lagi, kita bandingkan dengan angka 6. Angka 1 dia lebih kecil, kemudian kita bandingkan dengan angka 3, dia masih lebih kecil, dan yang terakhir kita bandingkan dengan angka 7. Jadi dia lebih kecil. Nah, jadi dari kelima data tadi, nah 5 itu bukan angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah angka 1, sehingga posisi angka 1 dan angka 5 kita tukar. Nah, jadi angka 1 berada di sebelah kiri, angka 5 berada di sebelah kanan. Nah, angka 1 ini masuk ke dalam array atau himpunan yang sudah urut, dan angka 5 masuk ke dalam himpunan atau array yang belum urut. Nah, jadi kita sudah punya dua himpunan ya sekarang. Kalau yang sudah urut ada angka 1, dan yang belum urut itu ada angka 5, 4, 6, 3, 7. Nah, kemudian angka berikutnya adalah membandingkan angka 5 ini dengan 4 bilangan yang ada di kanannya. Apakah angka 5 ini merupakan angka yang paling kecil dalam himpunan paling belum urut, atau ada angka lain yang lebih kecil daripada dia. Jadi kita turunkan dulu ke bawah, kemudian kita geser ke kanan, kita bandingkan dengan angka 4. Siapakah yang lebih kecil? Ya, angka yang lebih kecil adalah angka 4, sehingga angka 4 yang menggantikan angka 5. Jadi angka 4-nya turun ya ke kotak yang bawah. Kemudian kita angka 4 ini kita geser lagi, kita bandingkan dengan angka 6. Nah, ternyata angka 4 lebih kecil, sehingga tidak perlu diganti. Kemudian kita geser lagi ke arah kanan, kita bandingkan dengan angka 3. Yang lebih kecil adalah angka 3, maka angka 3 menggantikan posisinya si angka 4. Kemudian angka 3 kita geser lagi, bandingkan dengan angka 7, dan yang lebih kecil adalah angka 3. Nah, jadi ternyata angka 5 ini bukan angka yang paling kecil ya, dibandingkan teman-temannya dalam himpunan yang belum urut. Angka yang paling kecil adalah angka 3, sehingga angka 5 dan angka 3 ini kita tukar posisi. Nah, sekarang himpunan data yang sudah urut ada dua anggota, yaitu angka 1 dan 3, dan himpunan anggota yang belum urut ada 4, yaitu angka 4, 6, 5, dan 7. Nah, langkah berikutnya sama seperti tadi ya, angka 4-nya kita turunkan ke kotak bawah, kemudian angka 4 ini kita bandingkan dengan angka 3 angka lainnya. Nah, dari ketiga angka ini bisa kita ketahui angka 4 itu merupakan angka yang paling kecil. Nah, karena angka 4 ini yang paling kecil, jadi tidak perlu adanya pertukaran tempat seperti tadi. Jadi langsung kita bisa ubah himpunannya. Jadi sekarang yang data sudah urut adalah 1, 3, 4, dan himpunan yang belum urut adalah 6, 5, dan 7. Nah, sekarang kita lakukan seperti tadi lagi. Kita ulangi untuk angka berikutnya, yaitu angka 6. Jadi angka 6 kita turunkan, kemudian kita angka 6 ini kita bandingkan dengan angka 5. Siapa yang lebih urut? Tentu saja angka 5, sehingga angka 5 menggantikan posisi angka 6. Nah, kemudian angka 5 kita bandingkan dengan angka 7. Nah, karena angka 6 ini bukan angka yang paling rendah, yang paling rendah adalah angka 5, maka angka 6 dan 5 kita tukar. Nah, sehingga angka yang sudah urut menjadi 1, 3, 4, 5, dan yang belum urut adalah 6 dan 7. Nah, kemudian next berarti 6 kita turunkan lagi, kita bandingkan dengan anggota yang lainnya, yaitu 7.
Nah, karena angka 6 ini lebih kecil dari 7, maka tidak perlu terjadi adanya pertukaran posisi ya. Nah, sehingga bisa langsung kita ubah menjadi himpunan seperti ini. Jadi yang sudah urut adalah 1, 3, 4, 5, 6, dan yang belum urut adalah 7. Nah, karena ini 7 adalah anggota terakhir, tidak ada yang bisa dibandingkan lagi, jadi bisa langsung saja 7 menjadi anggota bagian yang sudah urut. Jadi kita sudah dapatkan data urut 1, 3, 4, 5, 6, 7 menggunakan teknik selection sort. Oke, kita akan belajar sorting atau pengurutan menggunakan teknik insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar atau descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah cukup besar. Nah, misalkan seperti ini, kita punya data array 5, 1, 3, 6, 9, 4. Ini kan belum urut ya. Nah, langkah pertama, kita pisahkan menjadi dua bagian. Yang bagian pertama kita sebagai array yang sudah urut, yaitu 5 ya. Kemudian yang sebelah kanan 1, 3, 6, 9, 4 sebagai array yang belum urut. Nah, jadi ini ada dua himpunan atau dua array. Array yang sudah urut, yaitu anggotanya 5, dan array yang belum urut, yaitu anggotanya 1, 3, 6, 9, 4. Nah, langkah berikutnya yaitu, nah kita periksa angka 1 ini. Apakah angka 1 ini lebih kecil atau lebih besar daripada 5? Ya, angka 1 lebih kecil daripada angka 5. Maka angka 1 ini kita keluarkan dulu dari array. Nah, kemudian, nah karena 5 ini lebih besar daripada 1, maka 5 ini kita pindahkan ke kanan. Nah, sekarang yang sebelah kirinya angka 5 itu kan kosong. Itu kita masukkan angka 1 tadi. Nah, sekarang kita sudah berubah ya urutannya. Nah, yang sudah urut itu jadi ada dua anggota, 1 dan 5. Dan yang belum urut itu ada 4 anggota, 3, 6, 9, 4. Nah, langkah berikutnya sama seperti tadi, kita bandingkan angka berikutnya yaitu angka 3. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar daripada angka 5? Ya, karena angka 3 lebih kecil daripada 5, maka angka 3 ini kita keluarkan dulu dari himpunan. Nah, kemudian angka 5 ini kita pindahkan ke kanan. Pindahkan kanan ke tempatnya angka 3 tadi. Nah, kemudian yang tempat kosong tadi, kita taruh angka 3 yang sudah kita keluarkan. Nah, kemudian sekarang himpunannya sudah berubah lagi. Himpunan bilangan yang sudah urut menjadi 3 anggota, yaitu 1, 3, dan 5. Dan himpunan bilangan yang belum urut tinggal 3 juga, yaitu 6, 9, dan 4. Nah, langkah berikutnya berarti ke angka 6 ya. Nah, angka 6 kita bandingkan apakah dia lebih besar atau lebih kecil daripada angka 5. Iya, angka 6 itu lebih besar daripada angka 5. Karena dia sudah lebih besar, ibaratnya kita ini sudah urut, berarti angka 6 tidak perlu kita keluarkan dari himpunan. Langsung saja keanggotaan himpunannya kita ubah. Nah, jadi sudah urutnya itu jadi ada 4 anggota, 1, 3, 5, 6, dan yang belum urut tinggal 2 anggota itu 9, 4. Nah, kemudian kita bandingkan lagi angka 9 dibandingkan angka 6, yang angka 9 itu lebih besar daripada angka 6, sehingga bisa langsung kita ubah himpunannya. Sudah urut jadi 1, 3, 5, 6, 9, dan yang belum urut tinggal 4. Nah, kemudian angka 4 ini kita bandingkan lagi dengan angka 9. Nah, langkah berikutnya adalah kita membandingkan angka 4 dengan 9. Jadi dari himpunan sudah urut yaitu terdiri dari 5 angka 1, 3, 5, 6, 9 dan belum urut ada 4. Kita bandingkan angka 4 ini dengan angka sebelah kirinya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Nah, karena angka 4 ini lebih kecil daripada 9, maka angka 4 ini kita keluarkan dari himpunan dulu. Nah, kemudian kita lihat, ini kan angka 4 harusnya berada di antara angka 3 dan 5. Berarti angka 5, 6, dan 9
kita pindahkan atau kita geser ke kanan satu langkah. Nah, sehingga di antara angka 3 dan 5 ini kosong ya. Nah, maka angka 4 ini bisa kita masukkan ke sana. Nah, sehingga sekarang kita sudah dapatkan himpunan yang urut, yaitu 1, 3, 4, 5, 6, dan 9.